Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu min khalqihi wa khaliluhu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi al-kiram. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah salat subuh yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pujian dan syukur tiada hentinya senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah. Kemudian dan selawat dan salam kita doakan kepada Allah agar senantiasa tercurahkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari beberapa hadis kita dapat mengambil kesimpulan rupanya amal ibadah kita itu ada 3 kali atau 4 kali diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada diangkatnya amal ibadah secara tahunan, ada yang mingguan, yaumul Isnin wal Khamis, dan ada yang harian. Harian itu di waktu seperti ini. Al-Qur'anul Fajr, Al-Qur'anul Fajr kana mashhuda. Bacaan Al-Quran yang dibacakan di waktu subuh itu dipersaksikan. Dalam hadis dirincikan oleh baginda Rasul riwayat Imam Bukhari, "Tajtami' 'alaikum malaikatul laili wan nahar." Waktu seperti ini itu ada para malaikat siang dan para malaikat malam yang sedang berganti shift. Jadi naik mempertanggungjawabkan. Wa yas'alu rabbuna wa huwa a'lam. Allah bertanya ke mereka padahal Allah lebih tahu apa yang Allah pertanyakan. Madza fa'ala 'abdi? Bagaimana engkau meninggalkan hamba-Ku tadi? Para malaikat ini memuji, masya Allah, yusabbihuk, yuhammiduk, memujimu, bertasbihmu. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, berbanyak kebaikan di waktu seperti ini hatta yatabaha rabbuna, sehingga Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala itu membanggakan kita di sisi para malaikat. Seolah-olah pernyataan dulu yang dipertentangkan oleh para malaikat untuk menciptakan manusia itu sebuah pernyataan yang salah. Berbanyak kebaikan. Kaum muslimin yang berbahagia, kita masih di penghujung kitab salat dan kita sudah memasuki pembahasan tentang salat jenazah. Kita berbicara banyak hal dalam salat jenazah. Hal yang berkaitan pertama kali kita bicarakan tentang salat jenazah, anjuran disunnahkan untuk terus mengingat kematian. Akthiru min dzikri hadhimil ladzat. Berbanyaklah oleh kalian untuk mengingat pemutus segala kelezatan, ala wa huwal maut, dan itu kematian. Dalam satu riwayat, hazim al-ladzat, pengalah semua kelezatan, dan itu kematian. Pada implisitnya jamaah, sebagaimana kita arahkan pada pertemuan yang lalu, mengingat kematian itu maknanya memperbanyak kebaikan. Memperbanyak kebaikan dan terus memperbaiki kebaikan. Itu mengingat kematian. Jadi bukan cuma sebatas mengingat, tapi tidak ada kebaikan yang bertambah. Mengingat kematian itu implisitnya umur kita sudah berapa, apa kontribusi kita untuk umat. Ini jamaah rahimakumullah. Kalau kita membaca misalnya biografinya Mu'adz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, umur yang Allah berikan kepada Mu'adz itu cuma 33 tahun. 33 tahun Mu'adz muda dikirim oleh baginda Rasul ke Mekah. Beliau mampu menaklukkan Mekah dengan Quran dan dengan ilmunya. Menjelang ajal baginda Rasul, diutus Mu'adz yang sangat muda belia ini ke Yaman sebagai qadhi, sebagai hakim, sebagai dai, sebagai guru, sebagai muballigh. Yang mayoritas saat itu penduduk Yaman itu Nasrani.
Kembali Mu'adh 1 tahun, itu mayoritas penduduk Yaman sudah jadi Muslim. Beliau taklukkan Yaman dengan Qur'annya, beliau taklukkan Yaman dengan ilmunya. Sepeninggalan baginda Rasul diutus oleh Umar ibn Khattab ke Syam, ke kota Homs. Beliau menaklukkan dengan Quran, menaklukkan dengan ilmu. Diutus ke Damaskus, menaklukkan dengan Quran, menaklukkan dengan ilmu. Akhirnya tiba virus itu ta'un dan wafat dalam virus ta'un tersebut. Umur beliau cuma 33 tahun. Tidak terhitung berapa orang yang sudah beliau Islamkan. Tidak terhitung berapa orang yang sudah mempelajari Al-Quran dari Mu'adh bin Jabal. Ini yang dimaksud mengingat kematian. Memperbanyak kebaikan dan memberikan kontribusi terbaik. Kemarin kita ketika beberapa bulan yang lalu ketika kita awal membuka kitab A'lam Sunnah Mansyurah, bercerita tentang Hafidh Al-Hakami, umur cuma 34 tahun, sedikit lebih banyak dibandingkan Mu'adh. Beliau meninggalkan hampir 30 karya untuk umat. Ini kita yang masih kita mempertanyakan diri kita, Bapak Ibu yang berbahagia, apa yang sudah kita berikan? Umur makin bertambah, apa yang sudah kita berikan? Kontribusi apa? Apa kehilangan umat ini dan agama ini kalau kita itu meninggal? Apa yang merasa orang hilangkan dari kita? Kontribusinya. Ala akthiru min dzikri hadimin nasab. Maka terus ingat kematian untuk memotivasi kita melakukan kebaikan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga bercerita tentang tanda-tanda ataupun sifat husnul khatimah. Itu banyak tanda yang sudah kita sebutkan. Kemudian ada anjuran sunnah baginda Rasul, apa yang harus dilakukan oleh orang para ahli kerabat si mayit. Yang pertama kali harus dilakukan oleh ahli kerabat si mayit, pada pertemuan yang lalu kita bicarakan, untuk mentalqin la ilaha illallah. Sepakat semua para ahli ilmu, talqin itu dilakukan dalam kondisi muhtadhir, artinya bukan setelah kematian. Jadi talqin bukan setelah kematian. Ajak dengan penuh kelembutan dan jangan terlalu mengulangi. Karena akan menyebabkan orang yang kita talqin nanti merasa bosan, merasa tidak nyaman, akhirnya dia menolak untuk mengatakan la ilaha illallah. Ajak. Dan ini kesempatan kita mengajak saudara kita yang muslim dalam kondisi sakaratnya untuk mengucapkan la ilaha illallah, karena dengan mengucapkan la ilaha illallah dia akan masuk syurga. Bahkan kalau kita merujuk ke hadis baginda Rasul, orang kafir pun harus kita ajak. Jadi manfaatkan kesempatan. Kalau ada tetangga kafir, non muslim, menjelang ajalnya, barangkali itu waktu dia mendapatkan hidayat, Allah ampunkan semua dosanya. Baginda Rasul suatu ketika dikabarkan kepada beliau seorang anak muda Yahudi dalam kondisi sakit. Rasul mendatanginya, mengatakan qul la ilaha illallah. Katakan la ilaha illallah wa hajju biha indallah, itu jadi hujahku besok di hadapan Allah. Pemuda ini gulam, masih sangat belia. Gulam dalam bahasa Arab itu anak muda yang belum tumbuh jenggot. Kalau sudah syab, sudah jadi pemuda, artinya dia sudah tumbuh jenggotnya. Pemuda ini melihat bapaknya. Kira-kira setuju enggak? Bapaknya mengatakan ati Abu Qasim. Beliau Abu Qasim Muhammad, ikuti beliau. Mengucapkan la ilaha illallah. Keluar baginda Rasul, wajah beliau sumringah. Selesai, orang tidak punya dosa sedikit pun. Dia baru tadi dia masuk Islam, surga Allah. Semua dosa-dosanya sudah Allah ampunkan. Maka jangan justru ketika dia itu kafir kita tinggalkan. Alah kafir bahu menaik ini. Justru dalam kondisi karena dia kafir, barangkali di saat itulah dia mendapatkan hidayah di tangan kita, dan itu lebih baik untuk kita min humurin ni'am. Semua harta yang terbaik unta merah kalau dulu bahasa baginda Rasul.
itu tidak lebih baik dibandingkan Anda memberikan hidayat kepada satu dari saudara Anda. Manfaatkan. Apalagi saudara kita. Ini kalau kita terasa ini sudah mendekati ajal ini, jangan tinggalkan. Belum tentu orang lain paham. Belum tentu orang lain bisa menuntun sesuai sunnah baginda Rasul. Maka manfaatkan. Barangkali disitulah dia mendapatkan hidayah, dan itu melalui tangan kita. Setelah itu dia tidak berdosa. Ini talqin. Dan tidak ada anjuran dari hadis baginda Rasul orang yang ditalqin itu harus diarahkan ke kiblat. Ini ada fenomena lain, kita mengarahkan ke kiblat. Pernah suatu ketika Imam Sa'id ibn Musayyib, muridnya Imam Abu Hurairah, sahabat baginda Rasul, beliau dalam kondisi pingsan menjelang ajalnya. Tiba-tiba para muridnya yang mengelilingi beliau, mengunjungi beliau, itu membaringkan beliau ke arah kiblat. Salah satu di antara muridnya itu Umar ibn Abi Salamah ibn Abdurrahman ibn Auf, artinya cucu Abdurrahman bin Auf. Mengarahkan ke kiblat, Sa'id ibn Musayyib dalam kondisi pingsan terjaga. Ini arah udah ke kiblat. Aturan ra'an musliman, apa aku bukan lagi muslim, kata beliau. Kenapa harus ke kiblat? Wa kana yakhdahu, dan beliau menjadikan hal itu, menjadikan Imam Sa'id ibn Musayyib marah. Enggak perlu diarahkan ke kiblat. Nanti di liang kubur baru kita arahkan ke kiblat, di sini belum. Kemudian juga jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga berbicara tentang talqin dengan surat Yasin. Kita sudah berbicara panjang lebar, itu 2 kali pertemuan, tentang bagaimana kesahihan dan kehasanan hadis membacakan talqin surat Yasin. Kita mengutip pernyataan mayoritas para ulama, bagi mereka yang menyunnahkan membaca surat Yasin, itu pun mereka mengkhususkan sebelum seseorang itu wafat. Jadi bukan setelah kematian, tapi menjelang kematian. Merujuk kepada dalil umum, disunnahkan kita membaca Al-Quran kepada orang dalam kondisi sakit. Ini walaupun dalilnya masih diperselisihkan, sahih, tidak sahih, benar, tidak benar, ada yang menghasankan, ada yang tidak menghasankan. Mayoritas para mutaakhirin dari para ahli hadis, mereka menolak hadisnya muttarib, goncang sanadnya, dan ada jahalah, ada perawi yang tidak dikenal oleh para ulama siapa dia. Akhirnya jamaah rahimani wa rahimakumullah membaca surat Yasin bagi yang menyunnahkan itu juga mereka mensyaratkan sebelum ajal. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita juga berbicara tentang apa yang harus dilakukan oleh keluarga ataupun kerabat si mayit. Dari sunnah baginda Rasul, hadis Ummu Salamah yang kita bacakan pada pertemuan yang lalu, beliau menutupi matanya si mayit. Jadi yang pertama kali harus kita lakukan, menutupi matanya. Kalau mulutnya tergangga, terbuka besar, kita ikat ya, dari bawah tempat jenggotnya, kita ikat di ubun-ubunnya sehingga tertutup. Posisi tangannya kita arahkan seperti posisi sholat supaya dia tidak mengeras, sulit untuk kita arahkan nantinya. Itu yang dilakukan oleh baginda Rasul. Dan baginda Rasul melarang dalam kondisi seperti itu untuk berdoa, doa-doa yang punya unsur keburukan. Baginda Rasul mengatakan, fa'innal malaikatu aminu ala ma taqulun. Kondisi seperti itu, apapun yang kita doakan, itu mendapatkan pengaminan dari para malaikat. Maka harus berhati-hati berdoa dalam kondisi setelah sakaratul maut. Jangan doakan kecuali kebaikan. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kita juga bercerita kemarin hari tentang baginda Rasul setelah wafat, beliau diselimuti, ditutupi dengan kain dari burdah. Burdah itu kain katun yang sangat bagus yang berasal dari negeri Yaman. Artinya sepatutnya ini sunnah baginda Rasul yang harus kita terapkan sebagai famili atau kerabat si mayit. Kita tutupi si mayit, seluruh tubuhnya kita tutupi sehingga tidak ada celah bagi orang yang mengunjungi si mayit untuk melihat kondisi-kondisi yang tidak layak untuk dilihat. Jadi kita tutupi.
Kemudian jemaah rahimani rahimakumullah, kita masuk ke pembahasan yang baru. Di sini Imam Ibnu Hajar mengatakan babu taqbilil mayyit, apakah boleh setelah si mayit ditutupi kita datang mencium si mayit? Tentunya ini sangat dibolehkan. Dibolehkan kita menyikap kembali. Bahkan Imam Al-Bukhari dalam Sahih Bukhari beliau menyamakan satu bab taqbilul mayyit ila suci. Mayit yang sudah diselimuti itu kita sikap kembali, kemudian kita mencium. Dibolehkan. Dibolehkan mencium si mayit bagi yang boleh mencium dia dalam kondisi masih hidup. Artinya non mahram, mahram tetap harus terjaga walaupun muslim itu sudah jadi mayit. Kalau boleh Anda menciumnya ketika hidup, artinya boleh Anda mencium si mayit dengan kondisi menyikap kembali, menyingkap itu selimutnya, kemudian kita ciumi. Hadisnya itu hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Setelah baginda Rasul diselimuti, tiba-tiba dalam hadis yang panjang itu Abu Bakar As-Siddiq qabila Abu Bakar ala farasin fi maskanihi fi sanah hatta nazal فدخل المسجد فلا يكلم الناس حتى دخل على عائشة فتيمم النبي. Kita tahu ini kisahnya panjang sekali. Rasul wafat gemuruh para sahabat. Umar langsung berdiri dengan mengacungkan pedangnya mengatakan Muhammad itu tidak wafat. Wa innama rafa'ahu Allah ilaih, seperti Allah mengangkat Musa. Ini Muhammad belum wafat. Cuma Allah angkat seperti Allah mengangkat Musa. Kondisi Umar cintanya kepada baginda Rasul, beliau tidak rela untuk menjadikan Muhammad itu wafat. Semua dalil yang pernah beliau dengar, ayat-ayat tentang baginda Rasul itu manusia dan pasti akan wafat, seolah-olah itu tidak ada dalam kepalanya Umar. Rasul tidak wafat. Kondisi ini diceritakan oleh Aisyah. Tiba-tiba Abu Bakar datang. Abu Bakar datang, fanazala min farasihi. Beliau menunggangi kudanya diletakkan di dekat rumah Aisyah. Falam yukallimun nasi ahad. Beliau enggak lihat Umar itu sedang berorasi, melihat para sahabat masih kebingungan, ini Rasul wafat tidak. Beliau langsung memasuki kamarnya Aisyah menuju baginda Rasul. Rasul sudah dalam kondisi diselimuti. Fakashafa an wajhihi. Jadi selimutnya diangkat di wajahnya. Faqabbalahu Abu Bakar, dan Abu Bakar menciumnya. Dalam riwayat fabaka, dan beliau menangis. Jadi di sini ada dua hukum, boleh mencium dan boleh menangis. Boleh mencium. Mencium Abu Bakar mengatakan, wallah laisa alaika mautada. Demi Allah engkau ini tidak akan pernah merasakan dua kali kematian, ini sekali saja. Engkau Rasulullah pasti masuk syurga. Fabaka, menangisnya Abu Bakar. Kita tahu nanti kisah panjangnya, beliau kembali berorasi di depan kaum muslimin, Muhammad ini akan mati sebagaimana para nabi sebelumnya juga wafat. Hukum yang kita ambil di sini jamaah rahimakumullah, anna Abu Bakrin As-Siddiq qabbala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mautihi. Boleh kita mencium si mayit dalam kondisi sudah diselimuti dan sudah wafat, bagi yang boleh menciumnya ketika dia hidup. Jadi kalau bukan mahram tidak boleh. Yang para ulama perselisihkan, Abu Bakar mencium baginda Rasul tabarrukan am mahabbatan. Menciumnya untuk mendapat keberkahan atau cuma menciumnya karena rasa cinta dan rasa kasih sayang. Ini para ulama berdebat panjang di sini. Yang saya rasa tidak perlu mereka perdebatkan. Walaupun boleh tabarruk untuk mencari keberkahan, maka kita khususkan ini cuma untuk baginda Rasul, bukan untuk lainnya. Ada juga yang mengatakan ini bukan tabarruk, kita tutupi celah supaya jangan terkesan semua orang besar, semua para ulama, alim ulama, para ahli ibadah, kita boleh mencium mereka dengan niat mengharap keberkahan. Maka banyak para ulama mengatakan ini cium, ini mahabbah. Barangkali kalau kita berada di sisi yang sama, kita tidak berfikir di situ untuk mengharapkan keberkahan. Yang kita berfikir cuma rasa cinta kita kepada baginda Rasul. Faqabbalahu, fabaka, dan boleh menangis.
Hati kita kaum muslimin, kaum mukminin, itu hati yang penuh dengan rahmat kasih sayang. Menangis. Yang penting jangan niyaha. Menangis. Jabir ibn Abdullah ketika wafatnya Abdullah menyingkap wajah bapaknya yang sudah diselimuti, ditutupi, menangis. Beliau mengatakan fanahani, fanahawni. Ahli warisku, kerabatku, para sahabat baginda Rasul semua melarangku, jangan menangis. Walam yanhanin Nabi. Rupanya Rasul juga hadir, beliau tidak melarang. Yang melarang justru mereka. Jadi kita lihat di sini seringkali ekstremisme itu datang bukan justru dari orang berilmu. Mereka melarangku, tapi baginda Rasul yang hadir justru beliau diam, tidak melarangku. Maka makin kencang nangisnya Jabir. Nangis tidak ada masalah. Yang kalau di luar dikatakan yang menangis orang Wahabi tidak boleh menangis. Enggak, kita dibolehkan menangis. Bahkan itu para sahabat di awal-awal dulu berpikir tidak boleh menangis. Kalau Anda membaca Sahih Bukhari, Rasul menangis kepada putrinya, memasukkan putrinya ke kubur, menangis. Dikabarkan wafat cucu dari putrinya, baginda Rasul menangis. Beliau menangis baginda Rasul. Wafat cucunya beliau menangis. Wafat putrinya beliau menangis. Sa'ad ibnu Abi Waqqas melihat wajah baginda Rasul menangis, bertanya, "Mahadha ya Rasulullah? Ada apa ini? Kok nangis-nangis ini?" Rasul mengatakan, "Fa inna dzalika rahmatullah." Itu kasih sayang Allah yang Allah masukkan ke hati kita. Innama yarhamullah ar-ruhama min ibadihi ar-ruhama. Yang Allah berikan kasih sayang cuma kepada mereka yang di hatinya ada kasih sayang. Wa innal ain latadma. Mata ini bisa mengalirkan airnya. Wal qalb latahzan. Hati ini bisa sedih. Jadi sedih enggak ada masalah. Itu fitrah. Itu bentuk kasih sayang. Menangis tidak ada masalah. Keluar air mata tidak ada masalah. Yang tidak boleh Anda mengangkat suara. Ini lebih kepada kaum hawa kita, ibu-ibu. Mengangkat suara, saliqah. La'anallah, Allah melaknat as-saliqah. As-saliqah perempuan yang mengangkat suara. Kalau laki-laki mengangkat suara, dia 2 kali kena laknat itu. Yang pertama dia sudah menyerupai perempuan, yang kedua dia mengangkat suara. Karena dalam hadisnya disebutkan as-saliqah. Allah melaknat perempuan yang mengangkat suara saja. Menangis tapi suaranya diangkat. Wal haliqah. Ya, ada perempuan di masa jahiliyah dulu kalau wafat kerabatnya itu rambutnya dicabut. Ataupun versi lainnya dicukur rambutnya, dibotakkan untuk menunjukkan bela sungkawa aja. Itu haliqah, itu juga dilaknat. Wasyaqqah, orang yang merobek pakaiannya. Wasyaqqal juyub. Laisa minna man latama al-khudud wasyaqqal juyub wa da'a bid'awal jahiliyah. Bukan dari kami, kata baginda Rasul, man latamal khudud, yang menampar pipinya. Wafat tampar pipi. So ibu kamu, ho kamu, kiban anak lu, kiban sekolah anak lu, tampar pipi. Itu Allah laknat. Latamal khudud wa syaqqal juyub. Al-juyub ini bukaan ini. Ya. Kalau bahasa modernnya sekarang juyub kantong. Juyub versi Al-Quran dan hadis ini bukaan baju kita. Ada dulu kebiasaan wanita Arab itu kalau datang musibah beliau merobek pakaiannya. Ini syaqqal juyub, laysa minna, itu bukan dari kami. Bukan orang kami yang seperti itu. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Keluar bersorak ramai-ramai dalam kondisi menyebutkan nama si mayit. Apalagi si mayit ini termasuk pembesar dulunya. Wa naha 'anil nadm, dan Allah melarang daripada an-nadm. Apa itu nadm? An-nudbah itu menyebutkan kebaikan si mayit ketika dia wafat. Kadang-kadang saya sedih melihat itu orang-orang besar di negara kita ketika wafat punya upacara-upacara yang pada hakikatnya upacara itu tidak sedikit pun memuliakan si mayit. Menyebutkan kebaikannya, si fulan itu dilarang.
Dia pernah ini, dia pernah itu, pernah ini. Pernah saya ikuti sekali itu live proses pemakaman salah satu presiden kita. Itu butuh waktu berjam-jam hanya untuk menyebutkan kebaikannya dengan upacara-upacara yang sedikit pun tidak diharapkan oleh almarhum si mayit. Kalau Anda mengembalikan kepada si mayit, justru dia akan sangat mengharapkan, segerakan. Asri'u bil janaiz, segerakan kalian kuburkan mayit-mayit kalian. Wa amara Nabi fi Uhud, ketika perang Uhud baginda Rasul langsung memerintahkan, di mana dia wafat di situ dia dikuburkan. Jangan pindah bawa ke negara sana, terbangkan ke wilayahnya, ke tempat kelahirannya. Di mana dia wafat di situ dia kuburkan. Kalau dia baik, kata baginda Rasul, hadza khairun ma qaddamtum ilaih. Itu maka kebaikan yang kita berikan kepada si mayit, dia akan bersegera menjumpai Tuhannya. Tapi kalau dia tidak baik, setidaknya kalian sudah beristirahat darinya. Ini anjuran asri. Apalagi kita sudah memperlambat dan melakukan beberapa hal kemungkaran. Harus dengan proses entah apa. Yang menariknya ada tarian lagi. Dengan pakaian-pakaian adat. Itu kemarin hari saya lihat di Birun. Dengan pakaian-pakaian adat. Yang sepatutnya jangan. Kalau Anda ingin memuliakan si mayit, maka kemarin kita kasih itu kisi-kisinya. Jenazah versi baginda Rasul itu memuliakan si mayit, memuliakan kerabat si mayit, dan itu jadi amal ibadah kepada kita yang hidup. Itu 3 kisi-kisi jenazah. Kalau sudah menzalimi si mayit, itu tidak sesuai sunnah. Ataupun menzalimi kerabat si mayit, tiba-tiba ada yang wafat, tambah beban dia, tambah utang, tambah ini, tambah itu tidak sesuai sunnah. Ataupun tidak jadi amal ibadah bagi yang masih hidup, itu tidak sesuai sunnah. Karena yang sesuai sunnah itu memuliakan si mayit, memuliakan keluarga si mayit, dan itu jadi amal ibadah kepada mereka yang hidup. Jadi buka boleh, menangis boleh, yang tidak boleh niyaha, menangis. Itu bagian rasa dari rahmat, kasih sayang yang ada di hati kita. Saat mengatakan, Rasulullah, kenapa engkau menangis? Rasul mengatakan, mata ini bisa mengalirkan airnya, hati ini bisa bersedih, tapi jangan keluar dari mulut kita, dari tindakan kita, kecuali apa-apa yang menjadikan Allah ridha. Jadi jangan keluar sesuatu yang menjadikan Allah murka. Apalagi keluar kalimat-kalimat kekufuran. Nyuhanali urung bi rezeki kamu, nyukap rezeki kamu. Kemana kami mengharap Allah, di mana? Dulu wanita saleh dari generasi salaf itu ketika disebutkan suamimu sudah wafat, siapa yang memberikan rezeki? Yang wafat suamiku, bukan pemberi rezeki. Pemberi rezeki Ar-Razzaq, huwa Allah hayyun wa la yamut, senantiasa hidup dan tidak pernah mati. Jangan pernah terlalu ini. Menangis boleh. Ada para ulama mengkhususkan menangis 3 hari, dan itu lebih ke hukum ihdad. Ihdad bagi wanita, menahan diri dari perhiasan, menahan diri dari pakaian-pakaian mewah, menahan diri dari wangi-wangian, itu untuk selain suaminya 3 hari. Kalau untuk suaminya 4 bulan 10 hari. Itu nanti ada pembahasan lebih khusus. Yang kita bicarakan tentang menangis. Abu Bakar masuk, menyingkap itu wajahnya baginda Rasul, kemudian menciumnya dan menangis. Boleh kita menyingkap, kita cium. Dan kemudian walaupun keluar air mata kita menangis, itu juga dibolehkan. Ini di antara beberapa hal yang dibolehkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, Imam Ibnu Hajar mengatakan al-mubadarah bi qada'i dainil mayyit, bersegera menunaikan hutang si mayit. Kondisi ajal kita tidak tahu kapan ajalnya. Maka mulai hari ini keluar dari sini kita sudah berpikir untuk menunaikan hutang. Kalau ada hutang, kalau belum ada hutang jangan ambil hutang, kecuali kondisi darurat membutuhkan kita untuk mengambil hutang. Jangan ambil hutang.
Besar perkara hutang itu dalam agama kita. Ini akan ciri-ciri. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah. Ini Abu Hurairah juga sosok menarik. Jadi kita mengatakan mengingat mati itu kontribusi untuk Islam apa? Abu Hurairah masuk Islam 7 Hijriah bersama baginda Rasul cuma 4 tahun. Wafat baginda Rasul, beliau jadi musnidul ummah. Hampir mayoritas riwayat hadis baginda Rasul kita meriwayatkannya dari Abu Hurairah. Ini kontribusi. Umur bisa panjang, tapi yang kita tanyakan apa yang sudah kita berikan untuk Islam. Abu Hurairah kali ini meriwayatkan kepada kita hadis baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nafsul mu'min mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda'an. Jiwa seorang mukmin itu akan digantung dengan hutangnya. Artinya apa? Imam Al-Araqi Asy-Syafi'i beliau mengatakan kondisi jiwa orang mukmin tidak ada keputusan ke neraka atau ke syurga sehingga dia sudah menyelesaikan hutangnya. Sesaleh apapun, saleh luar biasa, taat luar biasa, amal ibadah luar biasa, selama anda punya hutang maka jiwa anda dalam kondisi tergantung. Baik, kita lihat berapa besarnya perkara hutang. Kita harus tahu konsep dasar muamalah bainan nas, bainal adamiyin, interaksi kita antara hamba Allah, ini interaksi syuh. Pondasinya itu kekikiran, bukan kemaafan. Tapi kalau interaksi kita dengan Allah itu interaksi as-simah, al-musamah. Jadi kalau hubungan dengan Allah itu insya Allah gampang, Allah ampunkan, Allah bebaskan, Allah maafkan. Tapi kalau interaksi dengan hamba Allah sesama muslim, dengan ibadah Allah, dengan anak Adam, ini interaksi syuh. Hukum asalnya kita tidak bebas. Maka jangan berpikir kalau sudah mati, sudah wafat, utang itu sudah dimaafkan. Hukum asalnya, pondasinya itu syuh, kikir. Tidak ada kata maaf. Maka baginda Rasul di sini mengatakan nafsul mu'min mu'allaqatun binainihi hatta yufdha'an. Jiwa seorang mukmin itu senantiasa tergantung dengan hutangnya sehingga dia melunaskan hutangnya. Di sini ada anjuran langsung membebaskan hutang sebelum si mayit disalatkan. Baru wafat sudah kita lakukan yang kita lakukan tadi, ya, menyelimuti dia berbagai macam kita lakukan. Yang pertama kali harus kita lakukan belum proses mencuci, belum proses salat, bebaskan hutangnya. Itu sebelum salat. Kita sering pengumuman pembebasan hutang setelah salat. Sepatutnya ini sebelum salat. Kita kalau sudah salat, sudah selesai salat, khatibnya berdiri, sauna hutang, je pegelaju, je jabah ahli waris, sepatutnya sebelum salat. Baginda Rasul punya satu kebiasaan dulu di awal-awal Islam, ketika beliau ingin menyalatkan, beliau bertanya, hal kana alaihi dain? Dia punya hutang tak? Kalau para sahabat yang mengatakan dia tidak punya hutang, beliau salat. Kalau dikatakan beliau punya hutang, man yaqti'an, siapa yang akan membebaskan hutangnya? Kadang-kala para sahabat berdiri seperti kasus Abi Qatadah, ya Rasulullah, ana aqti'an. Rasul tunggu itu. Abu Qatadah pergi melunaskan hutangnya, baru kembali lagi mendirikan salat. Tunggu. Beliau tunggu dilunaskan hutangnya, qadaitu anhu ya Rasulullah, sudah selesai hutangnya, Rasul salat. Tapi kalau tidak ada yang membebaskan hutangnya, beliau tidak salat. Dalam hadis Abu Hurairah itu di awal Islam. Ketika Islam sudah punya penaklukan, sudah punya baitul mal, sudah punya harta kaum muslimin, baginda Rasul mengatakan, ana aula bi anfusil muslim. Aku yang paling lebih perhatian kepada jiwa-jiwa muslim. Artinya beliau yang menyelesaikan hutangnya. Maka ini secara tidak langsung ada anjuran untuk baitul mal kaum muslimin. Salah satu program yang harus mereka rekayasakan itu program membayar hutang bagi mayit-mayit kaum muslimin. Itu program itu. Dan syar'i sesuai sunnah baginda Rasul. Cari si fulan yang wafat itu punya hutang tidak? Keluarganya tidak mampu membayar, baitul mal kaum muslimin yang membayar. Artinya hutang itu tetap harus dibayar.
Para ulama juga masih berselisih tentang hadis ini. Apakah ini bagi semua yang berhutang? Bagaimana dengan orang yang berhutang, dia ingin membayarnya dan dia tidak punya uang? Apakah juga jiwanya nanti tergantung? Kalau kita merujuk kepada hadis baginda Rasul yang lain, Rasul mengatakan man akhadha dainan, siapa yang mengambil hutang, dan dia ingin melunasinya. Dia berfikir untuk melunasinya. Qadallahu an. Allah sudah melunasinya. Tapi siapa yang ingin akhadha dainan liyutlifa, untuk menghancurkan, untuk membinasakan, untuk menghabiskan, bukan berkeinginan untuk menunaikan, atlafahullah, orang ini akan dihabiskan oleh Allah. Ini artinya kalau punya utang harus besar niat untuk menunaikan hutang. Jangan wate lake hutang berbelas kasihan, tapi wate dilake hutang baru garang. Kayak lake hutang kakrusu. Wate lake hutang demi luar biasa. Ini pipeng keluar depan tulun, tapi wate dilake hutang kakrusu. Ya, jangan seperti itu. Nafsul mu'min mu'allaqah. Jiwa kita itu tergantung berapa salehnya kita itu tidak bermanfaat. Mau sesaleh apa? Hatta yuqda'an. Maka ini ahli waris. Yang pertama kali harus kita lakukan itu hutang. Para ulama berselisih dalam 4 madhab, hutang dulu atau kafan dulu. Mana yang harus penting dulu? Kafannya dulu, kita balik dari uangnya, ataupun membayar hutang dulu. Artinya kalau punya uang 100.000, dia punya hutang 100.000, harga kafan 100.000, apa yang harus kita kedepankan? Kalau merujuk ke hadis ini, kita perhatikan besar sekali itu hutang. Tapi kalau kita membaca hadis selanjutnya, Imam Ibnu Hajar mengatakan ghaslul mayyit wa takfinihi fi thawbih. Mencuci, memandikan mayit dan mengkafankan mayit di dalam 2 kain. Ini dari judulnya langsung kita pahami, mayit itu boleh dikafankan paling sedikit 2 kain. Jadi anjuran 3 kain, 4 kain atau lebih, ini lebih ke anjuran istihbab. Makin banyak tidak terlalu berlebihan itu makin baik, karena dalam kondisi itu makin menutup auratnya. Kita baca hadisnya, itu hadis Imam Ibnu Abbas. Kalau tadi kita berbicara tentang Aisyah, berbicara Abu Hurairah, kontribusi mereka, Ibnu Abbas. Siapa yang tidak tahu kontribusi beliau? Beliau hidup bersama baginda Rasul cuma 30 bulan. Artinya tidak sampai 3 tahun, lebih sedikit dibandingkan Abu Hurairah. Wafat baginda Rasul ini jadi referensi para sahabat bertanya tentang ilmu. Dijuluki dengan Bahrul Ummah, Habrul Ummah, tintanya umat. Ini kontribusi, Pak. Apa yang kita berikan? Ibnu Abbas meriwayatkan dari baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, fil ladzi saqata an rahilatihi famat. Ada orang di zaman baginda Rasul, dalam hadis panjangnya, dia ikut berwukuf di Arafah dengan baginda Rasul. Jadi laki-laki ini sudah tua, ikut pergi haji wada bersama baginda Rasul, wukuf di Arafah. Fawaqasatuhu rahilatuhu. Banyak beliau menaiki untanya, entah kenapa untanya itu bergoyang, akhirnya lelaki ini jatuh dan wafat. Artinya dia jatuh wafat dalam kondisi muhrim. Ini pembahasan berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Kalau si mayit itu kalau sudah wafat kita tutupi dengan selimut. Rasul itu ditutupi dengan selimut dari kain burdah. Burdah itu kain katun yang ada corak garisnya. Artinya boleh kain selimut yang kita gunakan walaupun itu punya gambarnya ataupun bahasa kita ijabati. Enggak ada masalah. Dan tidak menunjukkan nasionalisme. Jangan kita pikir kalau batik ini udah wafat dalam kondisi nasionalis. Boleh, kita bicara tentang boleh, bukan sunnahnya. Karena baginda Rasul diselimuti dengan kain kutun dan itu ada corak garis. Kalau mayit biasa, bukan muhrim, itu boleh kita tutupi bahkan wajah dan rambutnya. Tutup saja semua. Kalau ada yang datang menyingkap untuk mencium dan lain sebagainya, tetap dibolehkan. Tapi kalau si mayit ini muhrim, wafat dalam kondisi ihram,
maka dia tidak ditutupi kepalanya. Dia tetap dengan baju ihramnya. Maka ketika ada seorang laki-laki wafat di zaman baginda Rasul, wukuf di Arafah, jatuh dari kendaraannya, dari untanya, famat. Kemudian laki-laki itu mati. Datang perintah dari baginda Rasul, iksiluhu bima'in wasidr. Mandikan dia dengan air dan sidr. Air dicampur bidara. Susah cari bidara, mahal harganya di tempat kita. Walaupun di Arab itu tumbuh dengan sendirinya. Ya, tumbuh bidara itu tumbuh, jatuh buahnya tumbuh bidara lain, jatuh beranak sendiri, dia luar biasa cepat. Di tempat kita beli daun bidara susah. Kalau ada, ini lebih disunahkan. Daun bidara diambil kemudian ditumbuk. Apa dihancurkan? Ditepungkan, tepung itu kita campur dengan air. Artinya lebih dahulu Anda keringkan dulu. Kita keringkan daun bidara, ketika sudah mengering, kemudian kita tumbuk, kita jadikan tepung, baru kita campur dengan air. Ini lebih bersih dan khasiatnya lebih bermanfaat untuk si mayit. Dan sisi nanti ketika Anda mandikan, si mayit ini tidak akan terlalu terbujur kaku dibandingkan Anda menggunakan air. Jadi kalau di kita, apa yang kita gunakan biasanya? On apa itu? On? Daun apa? On jala. Nah, kalau di daerah kita apa kita gunakan? Daun apa? Daun kaca. Daun kaca. Ya, karena kita tidak ada bidara. Maka saya di rumah kemarin di kampung saya mulai tanam bidara. Orang tua saya tanya, kenapa? Supaya kita ingin menerapkan satu sunnah. Ketika ada wafat, ada daun bidara yang kita siapkan. Bapak saya mengatakan, saya baca di buku harus daun bidara, tapi saya daun bidara pun nggak tahu, kata bapak. Jadi saya bawa pulang dari Banda Aceh, pohon bidara kita tanam. Ya, daunnya itu nanti kita manfaatkan, kita keringkan, kemudian kita rembukkan, kita jadikan seperti tepung, baru kita campur dengan air. Baginda Rasul mengatakan, iksiluhu, mandikan dia dengan air dan sidr. Ini menariknya di sini, orang muhrim itu nanti akan dikuburkan dalam kondisi dia mengenakan kain kafan dari kain ihramnya. Rasul mengatakan waqsiluhu bima'in wasidrin wa kaffinuhu fi saubin, dan kafankan mayit tersebut dalam 2 helai kain. Artinya ini boleh 2 helai itu paling sedikit. 2 helai kain. Dalam satu riwayat yang lain, riwayat Imam Muslim, wa kaffinuhu fi saubih. Ini ada menarik di sini, dan kafankan dia dengan menggunakan kain kafannya. Kain baju yang dia kenakan. Artinya baju ihramnya. Fa innahu yub'atsu yaumal qiyamah mulabbiyan. Karena dia akan dibangkitkan besok di hari kiamat dalam kondisi bertalbiyah. Bangkit besok di hari kiamat dalam kondisi dia dalam kondisi ihram. Masih berhaji di sana. Merujuk ke hadis Jabir, rupanya ada hadis yang lebih umum. Fa innan nas yaumal qiyamah yuhsyaru aw yub'atsu ala ma mata alih. Orang itu akan diwafatkan, akan dibangkitkan besok di hari kiamat seperti apa dia mati. Yang mati ihram di sana. Yang sedang berzikir, dia berzikir di sana. Yang sedang memberikan nasihat untuk umat, insya Allah dia memberikan nasihat di sana. Hati-hati. Saya juga harus hati-hati. Karena rupanya kita dibangkitkan dalam kondisi semua mata akan tertuju kepada kita. Kita dibangkitkan dalam kondisi melakukan apa yang Allah haramkan. Anggap bangkit sehingga tengah terpilih orang dari masjid. Bangkit sedang mendengar musik. Bangkit sedang makan yang haram. Semua mata tertuju. Yuhsyaru ala ma mata ali. Orang akan dibangkitkan sesuai dengan apa dia itu diwafatkan. Maka merujuk ke hadis Ibnu Abbas di sini, orang muhrim dia akan dibangkitkan dalam kondisi ihram. Maka kenakan kepada dia kain dari baju ihram. Para ulama memahami dari hadis ini artinya kematian itu tidak membatalkan ihram, tidak membatalkan haji. Justru Anda akan menyempurnakan haji Anda di sana.
Maka tidak ada anjuran. Ini ada satu lagi perkara lain, kemungkaran lain yang kita lakukan. Kalau ada wafat di haji dalam kondisi ihram, dia belum menyelesaikan rukun, kita perintahkan orang lain menyelesaikan. Itu tidak perlu. Dia belum tawaf, nggak perlu kita perintahkan orang lain menunaikan tawaf untuknya. Nggak perlu itu. Karena dia akan menyempurnakan di sana. Dia akan dibangkitkan dalam kondisi ihramnya. Jadi nggak perlu kita perintahkan orang lain karena kematian itu tidak membatalkan ihram. Jadi jamaah rahimani wa rahimakumullah, baginda Rasul melihat si laki-laki yang wafat itu mengatakan iksiluhu bima'in wasid. Cucilah si mayit itu dengan, mandilah si mayit itu dengan air yang dicampur sidr bidara. Bidara bagus dalam hadis kalau kita tanam di rumah itu menjauhi syaitan-syaitan dan mata-mata hasud dari rumah kita. Jadi kalau kita tanam itu syaitannya nggak masuk insya Allah. Yang saya khawatir syaitan di dalam nggak bisa keluar. Jadi orang tua saya tanya di rumahnya, Ibang bantah pula kebanyakan syaitan hanya ditamau. Teman tanya terus dalam melakukan kemaksiatan, bapak saya mengatakan seperti itu. Mungkin syaitan di dalam hanya dipilih. Ya, tapi itu salah satu kita mengimani apa yang Rasul sebutkan, kita imani. Mengusir syaitan, terusir syaitan. Iksiluhu bima'in wa sidrin wa kaffinuhu fi thawbin, dan kafankan dia dengan menggunakan 2 helai kain ihramnya. Ini jamaah rahimani wa rahimakumullah. Semua kita akan mati dan pasti akan mati pada kondisi tertentu. Akan mati. Fa inna nas yamutu ala ma syabba alaih. Orang akan wafat di atas kebiasaannya. Maka yang perlu kita lakukan terus membiasakan yang baik. Biasakan yang baik. Karena barangkali kita mati di atas kebiasaan kita, dan kebiasaan yang baik itu besok kita dibangkitkan. Wallahu taala alam bisawab. Ini sudah hampir jam 7. Kita cukupkan di sini. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta